Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, tingguna latai, salam sahujud, karendeng malempang, adil kak talino, bacuramin, kak saruga, besengat kak jubata. Arus, arus, arus. Selamat datang di podcast Siniar Enggang bersama saya, Yulina Mivianita, yang akan menjadi host pada hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Ibu Alivia Nurrahmana, SSMPD, yang merupakan seorang dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada episode hari ini, kita akan membahas tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ejaan ini sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari, terutama di dalam penulisan, dan banyak kita temui juga kekeliruan dalam penulisan ejaan ini. Nah, bagaimana kita akan mendengarkan penjelasan tentang ejaan pada hari ini. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Via. Ya. Senang bisa bertemu di sini ya. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Ya, baik Bu. Ya, langsung saja ya, tanpa berlama-lama ya Bu ya. Hari ini kita akan membahas tentang ejaan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, seperti yang kita ketahui, ejaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya, terutama di dalam penulisan. Sebelum ke arah yang lebih mendalam, kita ingin mengetahui dulu ejaan ini apa ya Bu? Baik, ejaan ya. Ejaan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi termasuk kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Itu ejaan ya. Kemudian ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang dan gambar-gambar bunyi. Kemudian gambar-gambar bunyi yang dimaksud adalah huruf dan abjad yang menyatakan suatu bunyi. Nah, ejaan juga berarti keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu secara teknis. Yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Iya, baik. Ya, itu tadi ejaan ya. Nah, seberapa pentingnya ejaan itu kalau di dalam ragam tulisan? Baik, karena memang kalau ejaan ini kan di ragam tulisan ya Bu Via ya. Kalau ragam bahasa kan ada dua, ada ragam tulis, ada juga ragam lisan. Nah, kalau pentingnya ejaan, ketika kita menuliskan kata atau kalimat, kita membutuhkan pedoman bagaimana huruf yang harus ditulis hingga bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan atau kita bunyikan. Oleh karena itu, dibuatlah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berfungsi untuk membuat standar penulisan bahasa Indonesia. Memang di sini ejaan itu memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, pembakuan kosakata dan istilah, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan juga membantu memahami informasi bagi pembaca. Itu pentingnya ejaan. Iya. Di sini sudah ada contohnya ya, ada beberapa contoh seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa masih banyak kekeliruan penulisan dalam ejaan ya. Nah, di sini ada contoh kekeliruan dan pembenarannya ya. Nah, seperti yang pertama ini ada kalimat semoga jaya. Nah, kemudian untuk yang keduanya semoga jaya. Di sini ada perbedaan penulisan ya Bu ya. Nah, itu yang mana kira-kira yang tepat Bu? Baik, kalau A jayanya kan menggunakan huruf kecil ya Bu Via ya. Iya. Tapi kalau B semoga jaya ini biasanya kan slogan ya. Berarti ini harus J-nya di sini harus menggunakan huruf besar. Yang benar adalah B ya. Semoga jaya.
Nah, itu ya. Iya, baik ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi udang di balik batu. Nah, ada dua pilihan juga. Yang A, udang di balik batu. Di sini dibalik, di dan baliknya itu diserangkaikan. Kemudian yang B, udang di balik batu, di dan baliknya itu dipisah. Nah, itu yang tepatnya mana, Ibu? Baik, ini kan memang untuk D kadang sering sekali terjadi ini ya kesalahan penulisan ya. Kalau udang di balik batu yang A itu sebetulnya apakah yang benar A atau B? Kalau udang di balik batu itu kan kalau kalimat tentu saja untuk subjek kan harusnya menggunakan huruf besar Ibu Fia ya. Itu yang benar. Kemudian di balik batu. Di balik batu ini kalau kita menulis yang A di balik, misalnya apakah ini keterangan tempat atau keterangan atau mungkin ini afiks, kan bisa kita lihat dulu ya. Misalnya udang dari balik batu, bisa ya? Bisa kan? Bisa. Udang ke balik batu, bisa. Berarti kan yang benar adalah B. Jadi udang di balik batu karena U-nya sudah huruf kapital, kemudian dibalik di sini posisi D itu dipisah. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih contoh ya hampir sama seperti contoh udang di balik batu tadi. Ya. Rumah dikontrakan. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, di sini yang A rumah dikontrakan, D dan kontrakan itu dipisah. Kemudian yang B rumah dikontrakan, D dan kontrakan itu disambung. Kemudian yang C rumah dikontrakkan. Nah, ini ada beda kannya ya, ada imbuhan kannya. D-nya dipisah, dan yang D rumah dikontrakan, ini D-nya disambung dan ada penambahan imbuhan kan. Nah, yang mana yang tepat kira-kira? Kalau yang tepat itu rumah, ini kan A ya. Kalau A rumah dikontrakan, kan ini kan dikontrak, kata D di sini itu sebetulnya sebagai awalannya atau afiks, harusnya digabung. Iya. Kalau A masih salah, kenapa? Karena itu tidak digabung ya. Kemudian kalau hanya kontrakan, itu kan kontrak ya, kata dasar kontrak. Kalau diberi an, itu otomatis dia bertambah menjadi kan gitu ya. Kemudian yang kedua, rumah dikontrakan, itu kayaknya kurang satu, Bu. Karena harusnya kan menggunakan konsonan-konsonan vokal ya, kontrakan. Kemudian yang C, rumah dikontrakkan. Kenapa masih salah? Karena di sini dia ini posisinya sebagai keterangan tempat, padahal salah. Kecuali kontrakan saja atau apa ya. Ini kan rumahnya dikontrakkan. Artinya yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena itu digabung antara ini ya awalan dan akhiran. Di sini di dan kan, gitu ya. Jadi dikontrakkan itu yang ini ya, yang benar Bu Fia ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke contoh selanjutnya yaitu penamaan ya. Di sini ada contoh Gading Pawukir Seno Saputra. Nah, di sini terkadang di ejaan ini ada keliru, baik itu mungkin penulisan singkatan nama, jadi malah dikira gelar ya. Nah, di sini ada dua pilihan. A. Gading Pawukir S S atau yang B Gading Pawukir, S S. Di sini yang B ini dia penulisan gelar sarjana sastra. Yang tepat yang mana, Bu? Gading Pawukir Seno Saputra. Karena kalau Gading Pawukir SS juga bisa ya, Seno Saputra. Kalau A itu mengacu kepada ini Bu Fia ya, bukan sebagai apa namanya gelar, tapi nama orangnya. Artinya Gading Pawukir Seno Saputra. Padahal di sini ingin dimasukkan sarjana sastranya. Seperti apa yang benar? Mungkin kita lihat yang B, Gading Pawukir, setelah nama orang kemudian baru gelar sarjana titik sarjana sastra titik. Nah, itu yang penulisan gelar yang benar ya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya ya, di sini ada perbedaan penulisan ya, bisa dilihat ada kompas yang dicetak miring, ada kompas yang tidak bercetak miring.
Kemudian ada Provinsi Bali. Nah, di sini di awal kata itu ada diawali dengan huruf kapital, provinsi, P-nya huruf kapital, Bali, B-nya huruf kapital. Dan Legong Bali. Nah, Legong Bali di sini hanya Bali yang B-nya saja yang penggunaan huruf kapital. Kemudian Jeruk Bali, di sini tidak ada penggunaan huruf kapital. Dan Ibu Dewi. Ibu Dewi di sini I-nya huruf kapital, D-nya huruf kapital, dan Ibu Dewi yang I-nya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, dari contoh ini yang tepat yang mana, Ibu, ejaannya? Memang ini untuk contoh-contoh yang sudah Ibu Via sebut tadi ya, ada kompas menggunakan huruf besar, kemudian huruf kecil, Provinsi Bali, P-nya besar, B-nya besar, kemudian ada Lenggong Bali, Jeruk Bali, Ibu Dewi, I menggunakan huruf besar, kemudian D menggunakan huruf besar, kemudian Ibu Dewi, I-nya kecil. Nah, ini sebetulnya kita tidak bisa menguji kalau belum masuk dalam kalimat, Bu Fia ya. Karena begini ya, kompas di sini, apakah ini kompas itu penunjuk arah atau sebagai kompas itu media? Kan ada televisi, kan ada namanya kompas, ada juga surat kabar dan berbagai medsos itu namanya kompas ya. Itu yang kemudian yang kalau kedua itu mengacu kepada arah tadi kompas kita itu kompasnya di mana, arahnya di mana. Kalau Provinsi Bali ya ini juga harus masuk kalimat, Bu. Kalau provinsi di sini kenapa kok Provinsi Bali? Di sini artinya sudah mengacu kepada nama daerah Bali. Dan itu juga harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian Lenggong Bali, apa bedanya? Kenapa Lenggong di sini L-nya tidak besar, sedangkan di provinsi besar? Karena Lenggong ini ibaratnya tarian Bali. Nah, tarian kan tidak harus huruf besar ya. Kalau dia bukan di awal kalimat, kalau hanya di tengah, Lenggong ini tarian Bali. Jadi ini memang sudah pas ya. Kemudian sama juga Jeruk Bali. Jeruk Bali kan nama tanaman. Ya, itu tidak menggunakan huruf besar karena tidak mengacu pada tempat atau daerah atau negara. Kalau tempat, daerah, negara, nama sungai, nama laut itu kan menggunakan huruf besar. Sedangkan dia hanya sebagai nama tanaman. Jadi Jeruk Bali ya baliknya ini menggunakan huruf kecil gitu ya. Kemudian Ibu Dewi sama ya. Ibu Dewi ini kalau dia posisinya ini ya di awal kalimat yang mengacu kepada sebutan nama person atau nama panggilan. Itu memang Ibu Dewi di sini harus menggunakan huruf kapital untuk I-nya sama D-nya. Sedangkan Ibu Dewi ini kemungkinan nama ibunya itu Ibu Dewi. Nah, jadi bukan sebagai nama sapaan ya, Ibu Dewi, hanya Ibu Dewi saja. Nah, untuk memperjelas ini memang tidak bisa kita sembarangan, Bu Fia ya, harus masuk ke dalam konteks sebuah kalimat. Ya. Iya, tadi kita sudah membicarakan tentang contoh ejaan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui dulu ya Bapak Ibu ya sejarah dari ejaan bahasa Indonesia ya. Bisa dilihat dimulai dari ejaan Van Ophuijsen di tahun 1901 sampai sekarang ya yang sudah masuk ke ejaan yang disempurnakan edisi 5 atau EYD edisi 5 yang sudah diberlakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Nah, mungkin bisa diberikan contohnya dari sejarah-sejarah ejaan ini, Ibu. Baik. Untuk sejarah ejaan yang pertama, ejaan Van Ophuijsen ya, Bu Fia ya. Ini tentu sejarahnya ya panjang. Ini kan ejaan Van Ophuijsen itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi ini memang ada pada saat masih tahun 2028 mungkin ya. Mungkin berkaitan dengan ini ya Hari Sumpah Pemuda. Karena kan ada Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di Medan, Sumpah Pemuda kedua itu kan sudah menyatakan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, setelah perkembangan itu akhirnya pemuda-pemuda Indonesia langsung mencoba membenahi sistem bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kan berasal dari bahasa Melayu. Nah, ejaan Van Ophuijsen ini sangat berbeda sekali
dengan misalnya C itu ditulis TJ. Nah, Citra misalnya kan TJ I T R A misalnya ya. Nah, kemudian setelah ejaan Van Ophuijsen ini berkembang, mengalami perkembangan, kemudian akhirnya kita sampai kepada ejaan pada masa kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Setelah 17 Agustus, pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia sudah disahkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, Ibu Fia ya. Nah, setelah itu mulailah berkembang bahasa Indonesia di sini. Akhirnya menjadi ejaan Swandi. Tapi istilah TJ tetap TJ dulu, karena kan berkembang terus, nggak bisa belum ya. Cahyadi, nah itu ya. Kemudian ejaan Swandi ini akhirnya disempurnakan terus, karena bahasa Indonesia itu berkembang. Tidak hanya pada ejaan Swandi terus ya, akhirnya kepada ejaan yang disempurnakan. Inilah tahun 1972 sudah mulai disempurnakan, akhirnya menjadi ejaan yang disempurnakan. TJ menjadi C. Nah, kalau ini contoh-contohnya misalnya DJ itu sebetulnya dari J kan. J misalnya kata janji, nah dulu kan DJ ya, janji gitu ya. Kemudian Y itu memang juga berbeda lagi ya, menjadi J. Kalau dulu kan ada Yogyakarta, Yogyakarta, nah itu ya. Sebetulnya Y ya di sini ya. Dan beberapa contoh lagi, Oe Soeharto, Soe Harto. Padahal sekarang Soeharto. Soekarno kan Soe Karno. Sebetulnya bacanya Soekarno gitu ya. Jadi itu beberapa ejaan, perkembangan ejaan bahasa Indonesia, perubahan dari ejaan Van Ophuijsen, kemudian ejaan Swandi, kemudian ejaan yang disempurnakan. Sampai sekarang pun ejaan masih disempurnakan, Bu Fia ya. Belum selesai juga. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu berkembang dan dinamis, selalu ejaan sangat berpengaruh sekali ya. Selalu ada perubahan, tetapi perubahan itu selalu dimasukkan di dalam namanya ejaan bahasa Indonesia. Kan ada kamus KBBI 1, 2, 3 sampai 5 ya. Ya, itu tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Ya, ini ada juga perubahan yang terdapat di PUEBI ya. Iya. Contoh-contohnya ya, dari huruf diftong, I, au, e, oi, sampai pelafalan huruf E ya. Dengan contoh yang ada ya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di Salindia untuk contoh-contoh perubahan yang terdapat di dalam PUEBI. Nah, sekarang kita sudah masuk ke EYD 5 tadi ya Ibu ya. Betul. Iya. Nah, di EYD 5 ini pasti seperti yang Ibu katakan tadi, ejaan ini selalu mengalami perkembangan. Nah, khususnya di EYD 5 yang sekarang itu kira-kira mengatur tentang apa saja di dalamnya untuk penggunaan huruf, penulisan kata, kemudian penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Baik, jadi untuk EYD 5 memang mengatur hal-hal yang sangat luar biasa perkembangannya, Bu Fia, untuk bahasa Indonesia ya, terutama tentang penggunaan huruf abjad, ya, kemudian huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan, kemudian ada huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, artinya huruf miring itu huruf cetak miring, kemudian huruf tebal huruf cetak tebal. Biasanya ini memang kan di ini ya, di apa namanya, ketika kita ngetik ya, ya di komputer atau laptop ya, ya. Kemudian untuk penulisan kata juga ada perubahan di sini, ada kata dasar yang dibahas maksudnya ya. Kata dasar, kata turunan, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, angka, dan bilangan, kemudian kata ganti ku, kau, kumu, dannya, dan kata sandang, si, dan sang. Kemudian untuk penggunaan tanda baca juga sangat banyak sekali ya ini ya, lebih sempurna lagi, yaitu penggunaan tanda titik, titik satu aja maksudnya ya, tanda koma, kemudian tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda pisah, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik dua, tanda petik tunggal, kan ada dulu kan ada petik tunggal, petik dua, ini lebih diperjelas lagi.
kemudian ada tanda kurung siku, tanda garis miring, kemudian ada tanda apostrof yang titik itu ya. Kemudian untuk penulisan unsur serapan itu ada serapan umum dan unsur serapan khusus, itu yang ada di EYD kelima ya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang kelima. Ya, nah tadi sudah dirincikan ya apa saja sekarang perkembangan ejaan di EYD 5. Nah untuk contoh-contohnya, nah di sini ada huruf kapital ya Ibu ya, ada 2 di sini contohnya. Yang pertama itu huruf kapital penulisan nama ya, ada Dr. Andes Muhammad Muiz, MHum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, memberikan materi tentang kebijakan BIPA Balai Bahasa kepada semua peserta diseminasi BIPA di Hotel Luansa. Nah, di sini ada pembenarannya ya, ini lebih kepada penggunaan huruf kapital ya. Nah, Betul. untuk penggunaan huruf kapital yang benar ini mungkin bisa dijelaskan Ibu untuk contoh. Baik, untuk yang contoh pertama ya, DRS Muhammad Muiz, M hum . Nah, ini ya. Ini sudah benar. Kemudian Kepala Balai Bahasa, karena Balai Bahasa Provinsi Kalteng. Nah, Balai Bahasa ini kan nama kantor Bu Fia ya. Jadi dia memang seharusnya menggunakan huruf kapital Balai Bahasa. Kemudian tadi Provinsi Kalteng juga sama, karena itu mengacu kepada nama daerah, itu harus menggunakan huruf kapital Kalteng ya. Kemudian memberikan materi tentang kebijakan BIPA. Nah, kebijakan BIPA ini kan materi, jadi dia artinya ini judul sebetulnya ya. Kebijakan BIPA Balai Bahasa, artinya di sini tetap menggunakan huruf besar semua kebijakan. Kalau BIPA ini kan bahasa Indonesia bagi penutur asing, ini kan singkatan ya, tidak kita ini memang itu harus huruf besar semua. Kemudian Balai Bahasa juga tetap mengacu huruf besar. Kemudian di situ ada diseminasi. Diseminasi tetap kecil karena ini masih kalimat ya. Kemudian BIPA huruf besar lagi di Hotel Luansa. Kenapa di Hotel Luansa itu huruf besar? Karena sudah ada nama hotelnya Luansa. Jadi kemudian baru tanda titik. Kalau yang kalimat pertama itu tidak ada tanda titiknya. Jadi ini baru menjadi sebuah kalimat. Iya. Nah, iya, untuk contoh selanjutnya masih penggunaan huruf kapital ya, Bu ya. Nah, ini untuk penggunaan huruf kapital pada nama ya. Contohnya seperti Amir Hamzah, Dewi Sartika. Nah, di sini penggunaan huruf kapitalnya di awal kata namanya ya. Di sini ada 2 kata namanya. Kemudian James Watt, Rudolf Diesel. Nah, ini ada yang menggunakan menggunakan cetak miring juga ya. Kemudian ada Bapak Koperasi, Bapak Pembangunan. Nah, di sini bapaknya juga mengikuti huruf kapital di awal kata. Ya, nah, sepakat. Kemudian huruf kapital yang digunakan pada nama seperti nama teori atau hukum. Nah, ini juga menggunakan huruf kapital juga di awalnya ya, seperti teori Darwin, hukum Archimedes, kemudian rumus Pythagoras. Ya, sip. Nah, kemudian huruf kapital yang digunakan pada awal kalimat. Nah, ini huruf kapital yang digunakan di dalam kalimat ya, sering biasanya dalam petikan langsung. Nah, contohnya Ibu berpesan ini sudah dijelaskan juga tadi oleh Ibu Alifiah tadi di awal ya. Kalau sudah di dalam kalimat pasti dia menggunakan huruf kapital di awal ya. Kemudian ada petikan langsung juga menggunakan huruf kapital di awal. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan agama. Nah, agama ini juga merupakan salah satu hal penting juga ya. Jadi dia digunakan huruf kapital juga di awal seperti agama Katolik, Islam, Hindu. Kemudian nama istilah Tuhan Yang Maha Esa juga menggunakan huruf kapital ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di contoh di Salindia ini. Nah, ini juga sama ya huruf kapital. Betul. Nama suku, bahasa, dan aksara. Tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Ibu Alifiah untuk contoh-contohnya. Pastinya nama daerah juga menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital pertama untuk nama tahun juga ya. Nama tahun, bulan, hari itu juga menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dengan huruf pertama nama geografi juga ya, seperti nama negara, ya benua, itu juga menggunakan huruf kapital. Sama juga nama jalan, seperti sudah dijelaskan Ibu Alifiah, nama tempat, nama daerah itu juga harus menggunakan huruf kapital.
Nah, sama juga yang di nomor 18 juga huruf pertama, nama diri di geografi. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan ya, nama tanaman ya. Di sini tidak menggunakan huruf kapital ya, seperti jeruk Bali itu tidak menggunakan huruf kapital ya. Tetapi di sini ada nama ini ya, ilmiahnya mungkin ya, ini yang menggunakan cetak miring ini. Nah, itu tadi sudah dijelaskan juga, bisa Bapak Ibu lihat di contohnya di Salindia. Ya. Kemudian, nah sekarang kita beralih ke huruf cetak tebal. Ya, nah di sini sudah ada contoh ya, huruf tebal yang digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Nah, di sini ada contoh huruf DH seperti kata Ramadan. Nah, kemudian ada catatannya juga kalau naskah tulisan kalau menggunakan mesin tik atau mungkin Bapak Ibu nanti menggunakan laptop. Nah, itu pasti mudah untuk menggunakan cetak tebal. Tapi kalau untuk tulis tangan tidak bisa ya kita buat cetak tebal ya. Nah, ini seperti contoh ini juga Ibu, penggunaan cetak tebal pada karya ilmiah. Nah, ini sering ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Oke, kalau dari karya ilmiah itu Bu, itu kan bab 1 pendahuluan. Artinya dia kan mengacu pada bab 1. Kemudian anak judul kan 1.1 latar belakang masalah. Kemudian baru diuraikan latar belakangnya seperti apa. Nah, anak judul di sini menggunakan huruf cetak tebal semua supaya lebih jelas bahwa dia itu anak judulnya, kemudian beranak judul lagi, latar belakang dijelaskan lagi, kemudian dari itu adalah masalah menggunakan huruf besar lagi, kemudian kalimat setelah itu menggunakan huruf kecil, kemudian ada juga subjudul lagi, tujuan, sampai seterusnya. Setiap subjudul itu harus menggunakan huruf tebal. Cetak tebal, iya. Baik. Nah, itu tadi untuk penggunaan huruf bercetak tebal. Nah, sekarang kita ke penulisan kata. Nah, penulisan kata ini ada kata dasar, kata turunan, dan kata berimbuhan. Nah, kata dasar ini ya contohnya seperti kantor, pergi, ramai, sangat, makan, minum, ya, dan masih banyak lagi mungkin bisa Ibu Bapak yang lihat. Tidak ada kata dasarnya ya? Iya. Yang hanya kata dasar. Kata dasar ya, belum diberi imbuhan ya. Nah, kemudian ada juga kata turunan. Nah, ini sudah berimbuhan ya, kata berimbuhan seperti jalan jadi berjalan, tulis jadi menulis ya. Sama juga kata berimbuhan juga ada gelembung, kemilau, kinerja ya. Nah, mungkin dari Ibu bisa dijelaskan untuk kata dasar, kata turunan, dan kata berimbuhan. Oke. Baik, kalau kata dasar itu kan belum mendapat imbuhan ya Bu, ya, jadi masih asli gitu ya. Misalnya pergi tadi ya, ada kantor, pergi, ramai, sangat, makan, tidur, jalan, santai, belanja, potong, dan gigi. Nah, kalau kata itu sudah mendapat imbuhan, itu kan berbeda. Artinya dia sudah mengalami semacam ini ya, afiksasi ya. Misalnya jalan jadi berjalan, menulis jadi tulis, membaca jadi baca jadi pembaca, jual, terbatas, kehendak, sekampung. Nah, ini artinya dia sudah mendapat imbuhan atau awalan ber, me, pe, di, ter, ke, se, pe, dan per gitu ya. Nah, tapi kalau kata berimbuhan ini artinya dia ini sudah mendapat sisipan juga Bu, ya. Misalnya kan kata gembung diberi sisipan L menjadi gelembung. Nah, ini ya. Misalnya kata kilau, ketika diberi sisipan menjadi kemilau. Kemudian ada kata kerja, diberi sisipan apa? Kerja jadi ya, jadi kinerja. Kemudian kamerawan, kamera diberi wan, imbuhan akhirnya kan menjadi kamerawan. Kemudian seniman, sebetulnya kan seni saja. Karena mengacu pada orang, akhirnya seniman. Kemudian lukisan, harusnya kan lukis saja tadi ya. Sukuisme, artinya sudah ada tambahan imbuhan isme ya. Kemudian kemauan. Kemudian ada lagi pungut, diberi poan jadi pungutan. Baik, diberi imbuhan peran menjadi perbaikan. Jadi kan sudah ada imbuhan dan awalan di sini ya. Iya. Nah, ini juga ada contohnya juga ya yang mendapat bentuk terikat
atau yang ditulis secara serangkai. Nah, ini contohnya seperti adibusana, antar golongan, biokimia, demoralisasi, ya, diwarna, ekstrakurikuler. Nih, ini sudah ada bentuk serangkaian dari yang lain ya. Jadi dia membentuk pengertian yang baru atau arti yang baru. Kemudian ada juga kata yang diawali dengan huruf kapital tapi dia tidak diserangkaikan ya atau diberi tanda pemisah, tanda hubung ya, seperti non Indonesia, Pan Afrika. Nah, ini mungkin bisa salah satu saja ya Ibu ya untuk contohnya yang dijelaskan kenapa ada yang diserangkaikan kemudian ada yang harus tidak diserangkaikan dan diberi tanda hubung. Oke. Sebetulnya dua-duanya itu memang kan sudah diterapkan di ejaan bahasa Indonesia yang kelima ya Bu ya. Misalnya yang pertama kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai itu kan adibusana, tidak mungkin adibusana gitu kan. Itu sudah dirangkaikan ya. Ekstrakurikuler itu sudah merupakan satu kata Bu ya. Bukan dua kata lagi, antar golongan. Sebetulnya dua kata ya, tapi sudah disatukan. Kemudian untuk kata yang diawali dengan huruf kapital mendapat bentuk terikat misalnya non Indonesia, itu kan kata non ya, non blok. Nah, misalnya kan sekarang zamannya non blok ya, non Indonesia, pan Amerika, pro Barat, pro Timur, anti PKI, non ASEAN. Nah, itu memang tulisannya harus ada kata penghubung. Biasanya kan enggak, non pro Barat. Nah, itu sekarang harus ada menurut ejaan yang benar itu harus ada kata hubungnya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ini juga sangat sering ya, terkadang itu bingung juga ya dalam ejaannya ya. Contohnya menggunakan tanda hubung karena dia berulang, jadi harus menggunakan tanda hubung seperti anak-anak, buku-buku, hati-hati ya. Kemudian ada bentuk ulang gabungan kata yang ditulis dengan mengulang unsur pertama. Ya, seperti kapal-kapal barang, kereta-kereta api. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu dari contoh ini bentuk ulang. Ada bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Ini memang kan sudah lama ya, tapi tetap diterapkan di ejaan bahasa Indonesia yaitu anak-anak. Kan tidak mungkin tidak ada kata penghubungnya ya. Jadi buku-buku ramah tamah itu kan semacam kata majemuk. Sayur mayur, berjalan-jalan, memang harus ada kata penghubungnya Bu Fia ya. Kemudian bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan pengulangan unsur pertama, kapal barang. Kan tidak mungkin kapal barang-barang. Iya. Nah, akhirnya kapal-kapal barang, artinya kapalnya lebih dari satu. Misalnya kereta api cepat, kalau diulang lagi ya kereta api cepat, karena keretanya kan banyak. Rak buku, bukan rak buku-buku, artinya lagi rak buku-buku ya. Akhirnya rak buku. Kemudian surat kabar, karena banyaknya surat kabar akhirnya surat kabar, artinya banyak sekali surat kabar. Misalnya di Kalteng ada Kalteng Pos, ada apalagi Tabengan, ada banyak sekali lah pokoknya ya, itu Bu. Oke, baik. Nah, ejaan ini juga tadi bentuk ulang, sekarang gabungan kata ya. Nah, gabungan kata ini biasanya dari satu kata kemudian digabungkan dengan satu kata, jadi ada makna baru. Nah, di sini dua kata hanya maknanya satu ya. Nah, ini seperti contohnya cendera mata ya. Cendera dan mata ini kan dua kata, tetapi kalau digabungkan jadi satu makna saja. Seperti duta besar, orang tua ya. Nah, kalau untuk ini bagaimana Ibu untuk ejaan gabungan kata yang istilah khususnya itu ditulis terpisah tapi maknanya satu saja? Betul. Memang ini aturan EYD yang sekarang ya Bu ya. Cendera mata itu kan artinya oleh-oleh saja ya. Tapi harus ditulis terpisah ya, model linear itu satu kesatuan. Duta besar, duta bahasa, beda lagi ya. Orang tua bukan disambung ya, tapi dipisah. Ibu kota atau kambing hitam, lain lagi ya, itu ibu kota kambing hitam ya. Mata acara, meja tulis, rumah sakit segi 4. Nah, itu memang harus dipisah Bu, cara penulisannya ya. Tapi kalau yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah paham, nah ini juga harus hati-hati. Karena bisa kita salah baca ya kalau tanpa menggunakan kata tanda hubung. Misalnya buku sejarah baru, buku tanda hubung sejarah baru, itu bukan
bukan buku bekas, artinya buku sejarahnya baru. Berarti bukunya baru, bukan buku lama. Tapi kalau buku sejarah baru, artinya buku itu mengandung sejarah yang baru, gitu ya. Ibu bapak kami, artinya itu orang tua kami. Ibu bapak kami, jadi orang tua kami. Tapi ibu bapak kami, ibu dari bapak kami. Ibu bapak kami, artinya ibunya bapak kami, gitu. Jadi kata penghubung ini memang unik, Bu, ya. Ya, baik, itu tadi penggunaan huruf. Nah, sekarang ejaan ke penggunaan tanda baca. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, penggunaan tanda baca ini kalau misalkan salah peletakannya itu jadi salah juga arti dan maknanya. Mungkin kita sering juga melihat di pesan, biasanya di WhatsApp ya paling sering ya, kita bisa salah memaknai kalau tidak ada tanda bacanya. Nah, di contoh ini ya ada tulisan tanda baca pada surat ya biasa ini ya. Nah, ini ada yang terhormat, Saudari Susianah Manisih M.Si. Nah, dengan contoh yang kedua itu yang terhormat Saudari Susianah Manisih, M.Si. Nah, mungkin dari Ibu Alivia bisa menjelaskan. Baik, ini penggunaan tanda baca ya, Bu ya. Tadi kan ada titik, ada koma, ada banyak sekali ya. Nah, kalau yang contohnya itu yang terhormat, Saudara Susianah Manisih MSI, Jalan Haji Dogol, nomor 54 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kalau contohnya itu bagaimana kita perbaiki? Yang terhormat itu bukan koma, Bu Fia, harus ada tanda titik. Yang terhormat, kemudian saudara juga titik, kemudian nama orang, kemudian koma, baru gelarnya tadi ya. Jadi kalau menulis gelar itu harus koma, baru gelar M.S.I. Kemudian jalan, kalau jalan tidak ada titiknya juga ini ya kurang benar ya. Jalan harus titik, kemudian Haji Dogol, kemudian nomor titik 54 baru koma, Pondok Bambu, ini mungkin alamatnya ya. Pondok Bambu, koma, baru Jakarta Timur. Tidak perlu menggunakan titik karena bukan kalimat, alamat ya. Iya. Nah, di sini banyak sekali penggunaan tanda baca yang digunakan, baik itu singkatan nama, gelar, sapaan, ya. Kemudian ada juga singkatan yang lazim. Nah, biasanya penulisan alamat seperti contoh tadi. Kemudian ada juga singkatan yang terdiri dari lebih dari 2 huruf. Kemudian ada tanda koma juga yang didahului dengan nama, kemudian koma, baru gelar. Kemudian ada tanda koma untuk digunakan antara nama dan alamat ya, seperti contoh yang tadi ya. Sama tanda titik juga tidak perlu karena itu alamat ya, bukan kalimat. Ya. Nah, ini juga sama ya contohnya ya. Sehubungan dengan itu kalau yang di kalimat di surat yang pertama ini tidak ada tanda koma, yang kedua ada tanda koma. Kemudian untuk penggunaan huruf kapital, hari, tanggal tadi sudah dijelaskan juga untuk penggunaan huruf kapital. Bisa Ibu Bapak lihat di contoh Salindia ini. Nah, ini juga untuk contoh-contohnya juga penggunaan tanda baca ya. Nah, itu tadi penggunaan tanda baca. Dan sekarang masuk ke penulisan unsur serapan. Ini yang terakhir, ejaan di dalam bahasa Indonesia ya. Unsur serapan ini juga sangat sering ya menjadi kekeliruan juga, apalagi sekarang banyak bahasa-bahasa asing yang digunakan di media sosial ya, itu pasti sangat banyak. Ya, mungkin untuk penulisan unsur serapan ini ada contohnya juga unsur asing yang diserap ya ke dalam bahasa Indonesia. Contoh seperti mikrofon itu kalau bahasa Indonesia-nya jadi pelantang suara ya. Betul. Iya. Nah, itu salah satunya itu ya. Serapan, ya. Nah, di sini ada contohnya, mungkin Ibu Alivia bisa menjelaskan dari contoh ini. Iya. Kalau unsur asing yang belum terserap sepenuhnya itu ditulis dengan huruf miring saja, Bu Fia ya. De jure kan apa itu? Nggak ngerti artinya ya. De facto. Kemudian force major, nah itu kan nggak ngerti ya. Tapi kalau unsur asing sudah bisa disesuaikan dengan bahasa Indonesia, yang kita tulis sesuai dengan bahasa Indonesia. Misalnya kata akomodasi, kualitas, jadwal, itu kan sudah disesuaikan dengan penulisan bahasa Indonesia. Iya.
Iya, itu dia tadi ya penulisan unsur serapan ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan lagi Iya, ya. Karena betul. ejaan ini sangat menarik ya Bu ya. Iya, betul. Ya baik itu tanda baca, penulisan huruf kapital. Terkadang sebenarnya kekeliruan itu terjadi bisa lupa atau mungkin tidak teliti. Apalagi penggunaan tanda baca itu sangat sering ya. Kita bisa lupa Iya, juga betul, meletakkan betul. tanda baca. Baik, terima kasih Ibu Sama-sama, untuk Bovia. kesediaannya hadir Senang di bisa. podcast episode kita hari Oke, ini. terima kasih. Iya, banyak yang harus kita bahas ya, Iya, tetapi siap. ya semoga apa Lain yang kami kesempatan ya. di lain kesempatan, semoga apa yang sudah kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu sebagai pendidik bisa mengajarkan kepada peserta didik ya untuk ejaan ini. Iya, siap. Baik, saya Yulina Mingvianita pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Ibu Iya, Alivia terima kasih, Bu. Nurrahmana SSMPD yang sudah banyak menjelaskan tentang ejaan, dan sampai bertemu di episode selanjutnya di podcast Siniar Enggang. Sampai Siap. jumpa. Sampai jumpa.